Meraih cinta yang paling mudah itu cintanya Allah. Ya, meraih cinta yang paling mudah itu cintanya Allah. Kalau cintanya manusia ini repot. Karena manusia itu sukanya cari kesalahan. Manusia itu sukanya cari kekurangan. Manusia itu tidak mudah dipuaskan. Ya, manusia itu tidak mudah dipuaskan. Cari cintanya untuk laki-laki, cintanya perempuan, Masya Allah, itu juga susah. Ya, karena katanya perempuan tidak mau membagi hatinya. Hatinya milik satu orang. Kalau udah satu yang dia cintai, susah dia menerima cinta yang lain. Mau cari cintanya pria juga repot. Ya, karena pria kadang-kadang gengsi. Ya, tidak mau menerima cinta. Padahal dia seorang pecinta. Repotlah cintanya manusia. Tapi kalau cintanya Allah Ta'ala, nggak repot. Gitu aja kok repot. Kenapa tidak repot mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mencintai. Maha mencintai artinya Allah maha mampu mencintai siapapun yang ingin Allah cintai. Ya, maha mampu mencintai siapapun yang Allah ingin cintai tanpa alasan. Ya, tanpa alasan. Pokoknya Allah cinta ya cinta, selesai. Nah, kemudian Allah cintanya tidak dibatasi untuk satu orang, dua orang. Memang yang paling dicintai adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibullah, kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Ya, kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah yang soleh dari anbiya wal mursalin, dari para wali Allah, para sahabat radhiyallahu anhu ajmain, beliau-beliau adalah orang-orang yang memang dicintai secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti kita-kita ini susah dicintai oleh Allah Ta'ala. Enggak, sangat mudah untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah dengan kita ridho kepada Allah sebagai Tuhan. Raditu billahi rabban, wabil islami dinan, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rasulah. Kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Kita ridho Islam sebagai agama kita. Kita ridho Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul kita. Maka dalam kehidupan ini, kalau kita pengen diurus oleh Allah Ta'ala, kalau kita pengen diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho saja dengan aturannya Allah. Rela diatur sama Allah. Allah mengatur satu hari kita suruh sholat 5 waktu. Senang disuruh sholat, 5 waktu sholat. Allah mengatur kalau punya uang kita sampai batasan wajib zakat disuruh zakat. Kita rela mengeluarkan zakat dan senang mengeluarkan zakat. Allah mengatur agar kita di bulan Ramadan puasa. Kita rela 1 bulan penuh puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian juga kita rela kalau punya harta mampu berangkat haji, kita pun menunaikan ibadah haji. Plus kita rela sedekah. Plus kita rela untuk baca Al-Quran. Plus kita rela untuk bersolawat. Plus kita rela untuk beristighfar. Plus kita rela untuk bertasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan kalimat zikir yang lain. Kita rela untuk berbuat baik. Kita rela untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya kita rela diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk diantaranya urusan rezeki. Ya, kalau kita urusan rezeki rela dan puas. Makna ridho yaitu rela dan puas. Dengan pembagian yang Allah berikan, aturan yang Allah aturkan, maka Allah akan cinta kepada kita. In tardha bil maqsumi ishtamu na'aman, fa in lam takun tardha bihi ishta fi hazan. Kalau engkau redha, engkau rela, engkau puas dengan apa yang sudah dibagikan kepadamu, maka engkau akan hidup dalam penuh kenikmatan. Tapi jika engkau tidak puas, tidak rela, tidak ridha dengan pembagian yang dibagikan untukmu, maka engkau akan terus hidup dalam kesedihan, hidup dalam kegundahan. Ikhwani rahimakumullah, inilah kuncinya. Kuncinya adalah kita ridha dengan pembagiannya Allah, ridha dengan aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dunia diletakkan di tangan, semuanya diletakkan di tangan karunia Allah ini, maka kita akan senang. Apapun yang kita dapatkan, kita akan nikmatin, kita akan bagi kepada yang lain. Ikhwani rahimakumullah. Nah, inilah kuncinya. Kuncinya agar kita dicintai Allah Ta'ala, gitu aja kok repot. Banyak yang nanya sama saya. Ini kalau saya buka WA ini, satu persatu dibaca, Masya Allah. Nanti akan kaget kita. Oh, ternyata kehidupan ini banyak orang yang bingung ya jalani hidup. Banyak orang yang bingung harus bagaimana.
Banyak orang yang nggak ngerti harus melangkah apa, ya harus melakukan apa. Di antaranya ada yang bingung karena hutangnya banyak, belum bisa bayar. Sementara dipecat dari perusahaan, nggak punya sesuatu untuk dikerjakan. Ada yang bingung karena tingkah suaminya, ya yang sangat tidak menyenangkan. Ada yang bingung perilaku istrinya. Ada yang bingung anaknya, ya tidak bisa diatur, nggak bisa diurus. Ada yang bingung karena dia kalau bergaul dengan siapapun, dia selalu dimusuhin, dia dijauhin. Ada pula yang bingung cuman urusan yang sederhana. Semuanya dia miliki, tapi dia bingung karena dia takut mati, ya takut meninggal dunia. Wah nanti kalau, wah ini gimana saya harus menyikapi rasa takut saya. Duit punya, teman banyak, kehidupan serba nikmat, tapi dia takut mati. Ya takut mati, takut terus ketakutan. Ada yang seperti itu, macam-macam problematika kehidupan. Maka jawaban yang sangat indah adalah jawabannya Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur almarhum, gitu aja kok repot. Contoh, gak punya duit. Gak punya duit. Ditagih. Judulnya apa? Kalau punya, bayar. Kalau nggak punya, ngomong. Gitu aja kok repot. Kalau punya, bayar. Nggak punya, ngomong. Maaf, saya belum punya uang untuk membayar. Pasti dijawab oleh pemirsa. Iya, Beb, Ustadz, Kiai, ngomong sih ngomong. Tapi kalau kita ngomong timbul masalah. Ya, kita bisa dihajar, kita bisa dimaki, kita bisa. Ikhwani rahimakumullah. Kalau kita ikuti aturannya Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu nggak akan terjadi. Insya Allah nggak akan terjadi kalau kita ikuti aturannya Allah Ta'ala. Mulai dari ketika berhutang. Niatnya apa? Kalau niatnya berhutang untuk membayar, untuk melunaskan, dan niat itu bukan ucapan, niat itu bukan angan-angan, tetapi sesuatu yang ada dalam hati dan diikuti dengan perbuatan. Niat membayar kalau hutang. Maka segera kita siapkan. Itu yang namanya galon bayar hutang. Kita siapkan yang namanya tabungan bayar hutang. Maka begitu berhutang sudah ada ini. Ini tabungannya walaupun nol, belum ada isinya. Galon belum ada isinya. Kendi atau apapun tempat taruh uang belum ada isinya. Niat ini untuk bayar hutang. Maka begitu dapat uang sisihkan, maka janji Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berhutang dan niat ingin membayar, maka Allah akan melunaskan hutangnya. Allah yang akan melunaskan hutangnya. Nah, kalau Allah yang melunaskan kan kita nyantai aja. Kita jalankan tugas kita, waktunya kerja, waktunya sholat, waktunya zikir, waktunya kumpul sama kerabat, kumpul sama keluarga, kumpul sama masyarakat, kumpul. Ya, waktunya kita makan, ya makan, waktunya tidur, ya tidur. Jalankan kegiatan kita, jalankan usaha kita semaksimal mungkin, sebaik mungkin yang kita mampu untuk melakukannya. Allah yang akan bereskan, Allah yang akan selesaikan, dan itu pasti, ya. Nggak pakai nanti kalau nggak ada, itu pasti, ya, itu pasti diselesaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ternyata kita selama ini salah, hutang tapi nggak punya niatan yang kuat untuk membayar, saatnya sekarang dirubah. Tobat dulu. Maafkan ya Allah, saya salah caranya berhutang waktu itu. Maka sekarang niatkan, saya betul-betul mau membayar. Itu ya, yang pertama. Kemudian ikhwani rahimakumullah, usaha. Ya, manusia tugasnya berusaha. Usaha apapun, yang penting halal. Apapun yang bisa dilakukan. Jangan nunggu punya pekerjaan khusus, jangan nunggu dipanggil perusahaan. Jangan nunggu punya kantor. Apapun yang bisa dilakukan, lakukan. Yang penting halal. Ya, niatkan itu untuk ibadah. Begitu kita niatkan untuk ibadah, maka Allah yang akan selesaikan. Karena jaminan dari Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Gak ada satupun yang di muka bumi kecuali udah ditanggung Allah rezekinya. Udah dijamin Allah rezekinya. Sudah pasti diurus Allah rezekinya. Kalau udah yakin seperti itu, maka kerjanya juga dengan hati yang santai. Hatinya tenang, hatinya nggak gelisah. Ya, hatinya nggak gelisah, hatinya nggak kemurungsung, sehingga dia bisa menikmati hidup. Nah, kemudian nanti kalau sudah seperti itu, kok uangnya belum cukup, ditagih, ngomong apa adanya, saya punyanya ini, nanti Allah akan menyelesaikan. Akan muncul keajaiban, yang orangnya tiba-tiba hatinya menjadi lembut,
Tiba-tiba nanti siapa tahu biiznillah sebelum waktunya kurang berapa jam ada rezeki yang datang dari arah manapun. Ikhwani rahimakumullah, intinya kalau kita udah yakin sama Allah Ta'ala, nggak ada masalah. Masalah apapun gitu aja kok repot. Nggak ada yang repot kalau kita yakin dan percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yakin sama Allah, maka Allah cinta sama kita. Kalau kita percaya sama Allah, maka Allah cinta sama kita. Mudah sebetulnya hidup ini, tapi kenapa jadi sulit? Karena kita nggak yakin sama Allah. Kita nggak percaya sama Allah. Kita nggak mantap sama Allah. Janjinya Allah nggak kita yakini. Simple ya, simple, sederhana. Nah karena itu ikhwani rahimakumullah, apapun masalah Anda, nomor satu jawabnya gitu aja kok repot. Nggak ada masalah, karena saya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang berat, semuanya ringan. Ya semuanya ringan karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pikul, kita akan capek. Ya kalau kita pikul, kita akan lelah. Kalau kita pikir akan stres, ya karena sehebat apapun kamu mikir, saya mikir, kita mikir, Anda mikir, nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Sehebat apapun Anda berbuat, saya berbuat, kita berbuat, tidak akan menghasilkan apapun. Tetapi yang bisa menghasilkan adalah Allah, yang bisa menyelesaikan adalah Allah. Semua dari Allah, oleh Allah, untuk Allah, dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa apa-apa, cuman tunjukkan kemauan kita, tunjukkan usaha kita, dengan sungguh-sungguh. Terus istiqomah kepada Allah Ta'ala. Terus ibadah. Hasilnya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah memberinya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberinya rezeki dari arah yang enggak pernah bisa diperhitungkan. Yaj'al lahu makhraja. Allah memberinya jalan keluar. Kalau takwa, Allah beri jalan keluar. Kalau takwa, Allah beri solusi. Kalau takwa, nggak ada masalah. Kalau takwa, apapun masalahmu, gitu aja kok repot. Nggak ada repot. Kenapa? Karena yaj'allahu, Allah yang akan memberikan. Allah yang akan menyelesaikan. Allah yang akan mencarikan. Allah yang akan membereskan urusanmu tersebut. Sehingga nggak repot. Kenapa nggak repot? Bukan saya yang bereskan. Bukan saya yang ngatur. Bukan saya yang usaha untuk mencari-cari. Enggak. Tapi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan duitmu, urusan rezekimu, udah nggak usah kamu pikir, aku yang ngurus. Aku yang nanggung. Dah, kamu duduk manis. Nah terus duduk manisnya bagaimana Habib? Duduk manisnya yaitu menjalankan syariat. Kalau memang seorang kepala rumah tangga cari nafkah, ya keluar cari nafkah. Kalau dia seorang anak yang lagi belajar, ya dia belajar. Ya kalau dia seorang istri yang tugasnya di rumah ngurus anak, ya di rumah ngurus anak. Jalankan tugasnya masing-masing, ya sesuai dengan kewajibannya masing-masing. Maka Allah akan bereskan yang namanya urusan rezeki atau apapun. Tiba-tiba nanti kita sampai tujuan. Tujuannya di mana? Meninggal husnul khotimah, masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis selama menjalani kehidupan tidak ada gelisah yang kelamaan, resah yang kelamaan. Karena resah gelisah itu dari setan. Setan itu wajar mampir. Jangan biarkan setan itu tinggal lama di tubuh kita. Datang, silakan dia pergi. Orang-orang yang udah seperti itu, maka hidupnya akan dipenuhi ketenangan, kenyamanan, kenikmatan, kesantaian. Walaupun dia sibuknya luar biasa, walaupun dia aktif cari nafkah, walaupun dia bergerak dengan gerakan yang luar biasa, tapi hatinya tenang. Seperti bumi yang bergerak dengan cepat, tapi kita kelihatan bumi itu tenang, santai. Ya, kenapa seperti itu? Karena bumi yakin dia nggak akan pergi dari orbitnya. Nggak akan pergi dari garis putarnya, nggak akan pergi dari lintasannya. Bumi nggak akan melenceng. Matahari juga seperti itu. Karena udah diatur semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah.